Shalom semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di ibadah malam GAB Rehoboth dalam ibadah Zoom online. Malam ini sebelum kita mulai berdoa, ibadah malam ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan malam hari ini di mana kami boleh mengikuti ibadah online Zoom, ibadah doa malam GAB Rehoboth. Ya Tuhan, Engkau berkati kami sepanjang hari ini dengan kesehatan yang prima. Terima kasih buat segala berkat rahmat anugerah-Mu sepanjang hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, turun tangan dalam setiap ibadah kami. Ibadah doa malam ini, biarlah Engkau beracara Tuhan dalam ibadah malam ini. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pendeta malam hari ini adalah yang berasal dari Engkau, dan biarlah firman yang disampaikannya adalah firman yang boleh memulihkan setiap kami, menghibur setiap kami, dan firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kiranya Engkau memberkati sinyal-sinyal yang kami perlukan untuk ibadah ini. Begitu juga alat-alat komunikasi, baik laptop, handphone, apapun juga yang dipakai. Biarlah Engkau memberkati sehingga kami boleh menerima siaran ini dengan lancar dan jelas dan jernih. Terima kasih Tuhan. Juga kiranya Engkau berkati setiap kami jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Boleh kiranya hati kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Sehingga setiap firman yang ditabur boleh kami terima dengan baik dan benar. Dan biarlah firman itu boleh berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan biarlah setiap kami mempunyai kerinduan akan firman-Mu, akan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah doa malam ini dalam pimpinan-Mu, dalam kuasa-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkaryalah dalam ibadah kami. Biarlah setiap kami boleh mendapatkan kuasa-Mu, hadirat-Mu, dan kemurahan-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Selalu bersemi dalam hati kami ya Bapa. Sungguh indah bersama-Mu Yesus. Sebab Kau baik, sebab Kau baik, selamanya baik. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama naikkan pujian ini. Kasih-Mu, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama naikkan pujian ini. Kasih-Mu, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah,
termanis, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Segala penyembahan kami hanya bagimu Tuhan. Kami hadir di tahta-Mu. Membawa persembahan kami Tuhan, membawa penyembahan kami Tuhan. Kami menyembah dengan segala ucapan syukur, dengan luapan hati penuh syukur ya Bapa. Haleluya. Ku menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau selamanya baik Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini ya Bapa. Mengalir kekuatan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami selamat karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dalam kebenaran dan menyembah Engkau ya Bapa. Oh Yesusku, ku menyembah-Mu Tuhan. Karyamu, sebab Engkau baik, Kau selamanya baik Tuhan. Mari angkat hatimu untuk menyembah Tuhan. Syakata pakara lawara labaya lawaya lawara 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 lawara. Kami memuja-Mu, kami meninggikan-Mu dan karyamu. Tuhan, Kau sungguh baik, selamanya baik. We worship You Jesus, Jesus. Layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak diagungkan. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya keselamatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Syakata baralaba,
Shingele la bakaya la baya la baya la baya la bakara la bara 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 la Shiakata bakara la bara la ya la shingele la bara la baya. Sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam. Ada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Juga untuk Pak Bambang Sujatmiko yang pada malam hari ini sebagai pembicara. Shalom Pak Bambang. Shalom, shalom, Maria, puji Tuhan, ya. Shalom. Selamat malam, shalom Pak. Sehat-sehat ya Pak? Puji Tuhan, sehat. Iya, monggo Pak. Baik. Dipersilahkan doa firman dulu ya Pak ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan begitu baik. Amin. Dalam kondisi seperti apapun. Amin. Tuhan tetap urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti firman. Bukan hanya mengerti, tapi kami taat pada firman-Mu. Karena saat kami melakukan firman-Mu, hidup kami pasti diubahkan Tuhan. Terima kasih. Mari berkati kami, urapi kami. Kami siap, kami menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi, meskipun melalui online ya. Saudara, musim ini sepertinya akan masuk di musim hujan nanti Indonesia ini ya. Kalau enggak September ya Oktober. Sudah mulai terasa anginnya, sudah mulai agak kencang gitu, saudara. Nah, saudara, namun musim di Indonesia ini ada dua, musim panas atau musim hujan. Di negara lain ada 4 musim. Musim yang berubah-ubah. Tapi ada satu musim yang sudah lama enggak berubah. Sudah 1,5 tahun ini tidak berubah, yaitu musim pandemi. Saya menyebutnya musim COVID ya. Sudah bukan 6 bulan lagi, bukan 1 tahun lagi, bahkan lebih. Nah, musim ini berbeda dengan musim-musim yang lain, saudara. Kenapa? Karena musim COVID ini datangnya tiba-tiba, ya, mengacaukan banyak rencana. Saya punya sepupu mau nikah awal tahun 2021. Tidak jadi, diundur. Terus rencana bulan Juli pertengahan tahun. Loh, ada PPKM, diundur lagi. Rencana nanti September kalau tidak Oktober. Tidak tahu apakah nanti diundur lagi, saya nggak mengerti. Tapi yang pasti musim COVID ini mengacaukan banyak rencana orang berpergian, rekreasi, orang sudah booking hotel untuk rapat, untuk menginap bersama keluarga, bisa berubah. Wedding, bahkan olahraga kemarin, sepak bola, Piala Eropa yang harusnya diadakan tahun 2020 berubah jadi 2021. Nah, saudaraku, bukan hanya datangnya tiba-tiba, tapi musim COVID ini adalah musim yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga tiap-tiap negara cara mengatasinya berbeda-beda. Ada yang lockdown total, ada yang lockdown sebagian, dan sebagainya. Musim ini tidak bisa dipilih-pilih. Kalau musim salju, musim panas, musim semi, musim gugur, berbeda-beda tiap negara. Waktu di tempat negara kita musim hujan, belum tentu di negara lain musim hujan. Tapi musim COVID, semuanya kena. Semuanya kena. Dan musim ini membuat semua orang was-was. Ya, was-was. Kalau musim hujan, itu anak saya suka sekali. Kalau musim hujan, ada suara hujan tua, senang dia. Tapi kalau musim pandemi ini, musim COVID, saya yakin tidak ada orang yang suka. Ya, semuanya was-was, bahkan bertemu dengan keluarga, kerabat juga was-was. Kemarin saya bertemu dengan sepupu saya yang sudah lama tidak jumpa, itu juga was-was, hanya di depan pagar. Saya mengerti, saya juga tidak masuk, dia juga tidak mempersilahkan saya masuk, karena memang ya kita jaga-jaga, was-was masing-masing. Dan musim COVID ini mengubah kebiasaan orang. Ya, orang lebih care dengan kesehatan atau kebersihan. Dulu sebelum musim COVID, saya ini orang bilang
Pak Bambang ini yang tahu saya, gopok itu gampang flu ya, gampang sakit meriang dan sebagainya. Tapi dengan adanya musim Covid, saya kok malah jarang kena flu meriang, sangat-sangat jarang sekali. Dan istri saya tahu itu karena kamu lebih care dengan kesehatan. Kamu kemana-mana pakai masker, bukan hanya pakai masker, kamu cuci tangan, dan terlebih setiap hari saya mengkonsumsi vitamin. Nah, kalau dulu saya enggak mengkonsumsi vitamin sehingga badan saya gopok, gampang sakit. Nah, musim Covid ini mengubah kebiasaan orang, bukan hanya orang yang diubah, tapi ibadah juga diubah. Ya, ibadah jadi ibadah online. Persembahan kalau dulu pakai kantong kolektor, ya kan? Sekarang sudah persembahan juga online. Toko-toko juga online, saudaraku. Namun apapun musim itu tidak mengubah kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kita, kebaikan Tuhan tidak dipengaruhi, tidak dapat diubah oleh apapun. Saya bagikan renungan malam ini dengan judul Good God in Storm Season. Good God in Storm Season. Kebaikan Tuhan di musim badai. Ya, kebaikan Tuhan di musim badai. Di mana, Mak, ada kebaikan Tuhan di musim seperti ini? Musim badai Covid ini. Saudaraku, kita bisa melewati musim ini. Saya nggak tahu sampai berapa tahun, tapi yang pasti kita bisa melewati musim ini kalau kita mengubah sudut pandang kita. Sekali lagi, kita bisa melewati musim Covid ini kalau kita mengubah sudut pandang kita. Cara kita memandang masalah adalah masalah yang sebenarnya. Saya ulang, saudara perhatikan dengan baik. Cara kita memandang masalah adalah masalah yang sebenarnya. Jadi masalah yang berat bukan terletak pada masalah yang kita hadapi, tapi cara pandang kita kepada masalah itu. Saudara kalau suka kamera, baik di handphone maupun kamera jadul ya, apa tuh Canon atau apa, saudaraku, maka ada istilahnya backlight. Kalau saya mengambil gambar anak saya atau istri saya, dan di belakang istri saya itu ada matahari, sinar matahari, maka akan backlight. Saya melawan sinar mataharinya. Sehingga pasti gambar istri saya nggak bagus waktu saya mengambil foto itu. Tapi kalau matahari, sinar matahari itu membelakangi saya, dan istri saya di depan saya, maka saya dibantu oleh cahaya matahari, sehingga hasilnya sangat bagus. Nah, sangat disayangkan kalau kita tidak mengerti istilah backlight. Pasti jelek hasil fotonya. Jadi dari sudut mana kita mengambil foto itu mempengaruhi hasilnya. Nah, sama halnya dengan memandang masalah, kita dari sudut mana kita ini bisa dewasa iman kita kalau kita memandang masalah dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita sebagai manusia. Kalau kita bisa memandang masalah dari sudut pandang Tuhan, iman kita dewasa. Kita akan terus bersyukur, bukan mengeluh. Kita akan makin kuat, bukan lemah. Bahkan kita akan makin mengandalkan Tuhan dan bukan yang lain. Saudaraku, beberapa waktu lalu saya diberi handphone ya oleh seseorang. Nah, tapi begini, dengar dulu saudaraku. Ini bukan handphone baru, handphone bekas, tapi masih bagus karena yang punya handphone ini orang yang berumur, dan karena orang yang berumur punya handphone biasanya kan handphonenya tidak banyak aplikasi dan jarang digunakan. Lalu saya diberi handphone itu. Ya oke lah, saya terima. Tapi yang menjadi masalahnya adalah beberapa hari berikutnya, tidak sampai seminggu, paling hanya 2 atau 3 hari, handphone itu mati, saudara, mati total. Wah, ini diberi handphone baru 2-3 hari kok sudah mati total ini handphonenya ini. Tapi saya memandang dari sudut pandang begini, saya tidak menyesal ini apa ya, ini naik dijual aja deh, atau ya apa ya dirombengnya atau gimana ya. Tapi justru saya berpikir dan saya berdoa, gimana Tuhan ya, ini kan anak saya juga pas butuh handphone. Sedangkan kalau untuk beli, wah masih ada kebutuhan lain yang lebih penting sebenarnya. Jadi gimana nih dengan handphone yang rusak? Maka Tuhan memberi saya hikmat, coba kamu nonton YouTube. Dan saya lihat YouTube, saya belajar dengan tanda-tanda seperti ini handphone bagaimana cara perbaikinya. Dan saya lihat, saya perhatikan, saya bongkar-bongkar sendiri, akhirnya bisa. HP itu berfungsi dengan baik, saudara. Bukan hanya HP, tapi beberapa bulan lalu laptop saya problem. Kok tiba-tiba kursornya nggak bisa bergerak. Terus gimana ini ya?
Kalau dari sudut pandang manusia, wah rusak ini sudah dijual aja, atau di servis sudah, di nanti habis berapa, 500.000 atau 700.000. Tapi enggak, saya coba lihat YouTube aja deh, lihat YouTube lah sekarang. Dan saya perhatikan, oh ternyata ini masalah laptopnya. Dan saya perbaiki sendiri, saya coba sendiri, akhirnya bisa. Saudaraku, masalah yang kita hadapi, jangan cepat-cepat kita langsung menjudge Tuhan, menghakimi Tuhan. Tuhan tidak sayang kita, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak pelihara kita. Jangan, saudara. Ayo kita lihat satu kisah tentang Yesus meredakan angin ribut. Ya, ini tentang badai, saudaraku. Markus pasal 4, ayat 35 sampai dengan 41. Ya, Markus pasal keempat ayat 35 sampai dengan 41 dikatakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardi angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, saya tidak membagi banyak hal. Mari kita perhatikan dengan baik. Bagaimana di musim yang buruk, musim badai ini, kita tetap dapat menikmati kebaikan Tuhan. Kita lihat dari kisah ini, saudaraku. Yang pertama, perhatikan, di tengah-tengah angin ribut, Yesus tidur. Apa artinya? Poin pertama, bagaimana kita dapat melewati badai yang dahsyat, yaitu ada Yesus. Tapi Pak, Yesus kan tidur di tengah badai itu, meskipun kita tahu bagaimana badai itu diredakan oleh Yesus. Pertanyaannya begini, mengapa Yesus kok tidur? Mengapa Yesus kok tidur? Kenapa jawabannya? Karena Yesus lebih besar dari badai. Karena Yesus lebih besar dari badai. Dimanapun saudara berada, yang percaya katakan amin. Jadi kisah ini bukan hanya menunjukkan kuasa Yesus yang lebih besar dari badai, tapi menunjukkan sisi lain dari Yesus. Maksudnya sisi lain apa, Pak Bambang? Sisi lain bahwa dia berkuasa atas alam semesta. Kalau sebelum-sebelumnya, Yesus menyembuhkan penyakit, dia berkuasa atas penyakit, mengusir roh jahat. Sehingga seakan-akan Yesus hanya berkuasa di daratan. Karena itu Yesus mengajak muridnya bertolak ke seberang. Dan ternyata di tengah laut pun Yesus berkuasa. Haleluya. Saudaraku, bukan hanya itu, tapi di poin pertama ini saya tekankan begini, Yesus berkuasa atas badai, Yesus lebih besar dari badai, Yesus berkuasa atas alam semesta, dan ini ada poin lebihnya yaitu di ayat 36. Kalau saudara tadi baca, ternyata di situ tidak hanya perahu murid-murid. Benar? Ada perahu yang lain. Jadi kuasa Yesus tidak hanya berlaku untuk saudara dan saya, kuasa Yesus berlaku untuk orang lain juga. Kehidupan kita yang dipenuhi kuasa Tuhan akan dilihat orang lain sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, apakah orang lain melihat kehidupan kita ada kuasa Yesus? Seperti perahu-perahu yang lain, dia melihat ada mujizat angin ribut diredakan. Jadi tidak hanya murid-murid, tapi ada perahu-perahu yang lain. Nah, saudaraku, ayo, di tengah musim COVID ini, dengan varian-varian yang ada, tidak dapat mengalahkan Tuhan kita. Dia menunjukkan pemeliharaannya dalam hidup kita. Sampai orang-orang sekitar kita terkagum-kagum
dengan Tuhan kita. Saudara, contoh. Saya punya teman, dia bukan orang Kristen. Ini hanya contoh sederhana bagaimana kehidupan orang Kristen itu jadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Orang teman saya ini yang agama seberang bisa bilang begini, saya seneng loh lihat orang Kristen itu. Orang Kristen itu kok gampang taat ya sama pemerintah. Disuruh 5M ya 5M. Kalau ke gereja ya pakai masker. Baik yang sudah ibadah onsite itu pakai masker. Tapi kok di tempatku kok enggak ya? Saudara, hanya soal masker loh. Orang lain tuh bisa melihat Tuhan kita loh, hanya soal masker loh. Enak ya di gerejamu tertib ya. Kalau misalnya oleh pemerintah PPKM dilarang ibadah, ya sudah dilarang ibadah. Tapi di tempatku kok enggak ya? Saudara, hanya soal simpel seperti itu. Nah, kembali lagi. Yesus lebih besar kuasanya dari badai. Kok bisa? Kenapa? Karena Yesus memiliki peace, damai sejahtera. Yesus memiliki damai sejahtera. Sehingga Yesus tenang di tengah badai. Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan ada kata-kata, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi, dunia bisa memberikan damai. Saya ulang, tertulis tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi, dunia bisa memberikan damai, tapi damai dari dunia tergantung keadaan, tergantung musim. Kalau lagi awal bulan senang kita, ya, meskipun hari-hari ini ada orang kerja dan dipotong gajinya, tapi setidaknya awal bulan ada pegangan, senang. Tapi kalau sudah akhir bulan, tidak ada damai. Kita lihat rekening, waduh, ada tambahan, damai. Tapi kalau rekeningnya, saldonya sudah menipis, tidak ada damai. Itulah damai dunia. Tapi kalau damai dari Yesus, tidak tergantung keadaan. Damai dari Yesus tidak tergantung baik musim COVID ataupun musim-musim yang lain. Saudaraku, mari kita jangan khawatir. Yesus yang kita miliki lebih besar daripada badai yang kita hadapi. Sebelum saya masuk di poin yang kedua, mari kita baca Filipi pasal 4 ayat ke-6. Ya, setelah ini kita masuk poin kedua. Filipi pasal 4 ayat ke-6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Garis bawahi, jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Garis bawahi kata damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Apa artinya? Artinya enggak masuk akal. Iya kan? Melampaui segala akal artinya tidak masuk akal. Memang itulah hobinya Tuhan. Tuhan mengerjakan yang tidak masuk akal. Itu yang akan diperbuat kepada kita. Saya percaya dan saya doakan setiap orang yang mendengar mengikuti Zoom ini, engkau akan menerima sesuatu yang tidak masuk akal. Baik itu di dalam ekonomimu, dalam kesehatanmu, di dalam keluargamu yang tidak masuk akal akan Tuhan perbuat. Karena itu memang hobinya Tuhan. Tidak heran murid-murid bingung. Ya, kita tadi baca di ayat terakhir Markus pasal 4 ayat 41, murid-murid bingung karena tidak masuk akal. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sekali lagi terima, engkau akan menerima sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhan berbuat dalam hidupmu. Sekarang yang kedua. Yang pertama, kita memiliki sudut pandang, cara memandang bahwa Yesus lebih besar kuasanya dari badai apapun.
Ya. Yang kedua, coba kita lihat sikap murid-muridnya waktu Yesus tidur. Murid-murid membangunkan Yesus dan bertanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, di dalam perjanjian baru ada dua pertanyaan yang paling keras, paling ekstrim yang ditujukan kepada Yesus. Sekali lagi saya ulang, di dalam perjanjian baru ada dua pertanyaan paling keras yang ditujukan kepada Yesus. Yang pertama, kisah angin ribut diredakan. Murid-murid mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Itu pertanyaan keras, ekstrim pertanyaan yang menuduh Yesus. Yang kedua, yaitu peristiwa yang lain, tapi sama, yaitu pertanyaannya keras. Masih saudara ingat kisah Maria dan Marta? Maria duduk bersimpuh di kaki Yesus, mendengarkan Yesus menyampaikan renungan. Marta sibuk. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 10 ayat 40. Lukas 10 ayat 40. Jadi ada dua kisah, yang satu di laut, yang satu di rumah. Tapi memiliki kesamaan, yaitu ini dia. Marta mengatakan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara, dari dua kisah yang berbeda memiliki satu pertanyaan yang, mohon maaf nih ya, saya katakan kurang ajar. Pertanyaan yang, wah ini pertanyaan yang nggak patut ini. Nggak sopan. Pertanyaannya sama. Tuhan, ini bahasa sehari-hari, mosok Tuhan nggak peduli saya. Kita ini mau binasa mati Tuhan. Tuhan nggak peduli. Nah, saudara, ini yang saya maksud adalah poin kedua, hati-hati dengan siasat iblis. Poin yang kedua, hati-hati dengan siasat iblis. Waktu kita menghadapi masalah, kita menghadapi badai, siasat iblis selalu menginginkan kita untuk meragukan kuasa Tuhan. Iblis menghendaki kita meragukan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan iblis menghendaki kita untuk menyalahkan Tuhan, mengutuk Tuhan. Harusnya kalau Tuhan ada, nggak bakal kayak gini. Harusnya kalau Tuhan ada, hidupku nggak seperti sekarang. Aku bisa tambah maju, aku bisa tambah diberkati. Harusnya kalau Tuhan sayang sama aku, hidupku akan dalam keadaan yang damai. Inilah siasat iblis. Di tengah musim badai yang kita hadapi, dia menghendaki kita untuk kita meragukan akan karakter Tuhan. Saudara masih ingat Ayub? Ayub yang mendapat cobaan demikian parah, saudara. Tapi di dalam Ayub pasal 1 atau pasal 2, ya, saya lupa kalau tidak pasal 1, pasal 2, tertulis, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Waktu istrinya Ayub mengatakan demikian, Yub, itu loh, kutukono Allahmu itu. Kutukono Allahmu itu. Dia membuat kita sengsara. Kutukono ya Allahmu itu. Tapi Ayub tidak mengutuki Allah. Dan dari situ tertulis, Ayub tidak berbuat dosa. Memang strategi iblis dari awal, iblis ngomong kepada Tuhan, kalau engkau mengeluarkan perlindunganmu dari Ayub, lihat, nanti Ayub pasti mengutuk engkau. Nah, ini targetnya, sasarannya. Iblis ingin Ayub mengutuk Tuhan. Ternyata tidak dilakukan Ayub. Saudara, di musim badai ini, jangan seperti kita, seperti murid-murid tadi atau seperti Marta. Tuhan nggak peduli. Saudara, memang kita mengalami musim yang sulit. Semuanya mengalami. Berpengaruh di keluarga, berpengaruh di pekerjaan, di pelayanan, berpengaruh dalam kesehatan, dalam segala hal, saudara. Ini PPKM-nya lanjut terus. Ya, ada yang bilang PPKM-nya dicicil, dicicil, saudara ya. Seminggu. Beberapa orang marah, saudara. Sama seperti murid-murid dan Marta yang marah. Sehingga, perhatikan ini, mereka bukan orang yang tidak melihat kuasa Yesus. Mereka, murid-murid dan juga Marta ini, bukan orang yang tidak kenal Yesus atau yang belum melihat kuasa Yesus. Enggak. Mereka tahu Yesus.
Mereka melihat kuasa Yesus. Tapi karena kemarahan atau kejengkelan mereka meningkat sehingga mereka bertanya pada Yesus, Tuhan itu nggak peduli ya kepada kita. Nah, saudara, saya punya quotes atau kata-kata mutiara begini. Kemarahan berpeluang menghapus banyak kebaikan. Saya ulang, kemarahan berpeluang menghapus banyak kebaikan. Kita berbuat baik sama orang lain, berbuat baik sama orang lain. Tiba-tiba suatu saat kita ini ada sedikit salah, namanya manusia. Kita ada sedikit salah, orang itu bisa marah sama kita, sehingga melupakan kebaikan yang kita sudah berikan. Banyak kebaikan terhapus hanya karena satu, yaitu kemarahan. Karena itu jangan beri ruang untuk iblis. Saya ulang, jangan beri ruang untuk iblis. Seperti Marta dan murid-murid yang jengkel kepada Yesus dan menuduh Yesus tidak peduli. Hati-hati dengan siasat iblis, saudara. Harusnya yang pantas bertanya itu Yesus. Makanya di Markus pasal 4 ayat 40, Tuhan bilang begini, mengapa kamu begitu takut? Kepada Marta juga Tuhan dengan lembut bilang begini. Lukas 10 ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, kita tidak pantas loh bertanya kepada Tuhan. Tuhan nggak ada lah. Tuhan nggak peduli. Tuhan nggak baik. Tuhan tidak pelihara. Loh, tidak pantas, saudaraku. Kalau kita itu ngomel ke Tuhan, menyalahkan Tuhan. Karena kita nggak betah, nggak sabar dengan keadaan ini, sehingga kita menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, Dia, Tuhan, yang cocok bertanya kepada kita, mengapa kamu begitu takut? Yuk kita baca dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, saudaraku. Mazmur pasal 37 ayat kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dimanapun saudara berada, katakan amin. Percaya. Mazmur 37:5 yang terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, hati-hati dengan iblis. Saat kita menghadapi masalah, dia ingin kita meragukan kuasa Tuhan, dia ingin kita meragukan kebaikan Tuhan. Sebelum saya masuk di poin terakhir, poin ketiga, saudaraku, ya, mari kita koreksi diri kita. Kita cek diri kita. Kita ini sudah dibawa Tuhan sampai sejauh ini. Sudah setahun lebih dari Maret 2020, ya, sampai sekarang. Kita sudah dibawa Tuhan sejauh ini. Masakan Tuhan akan meninggalkan kita? Engkau yang hari-hari ini mengalami badai dalam hidupmu. Dulu engkau ditolong Tuhan. Masaan saat ini dia tidak sanggup nolong? Kalau dulu aku ditolong Tuhan, hari ini pun aku pasti ditolong Tuhan. Besok pun Tuhan pasti sanggup menolongku. Saudaraku, ayo. Kita benar-benar yakin bahwa Tuhan itu tidak berubah. Nah, sebelum saya masuk di poin terakhir, kemarin beberapa waktu lalu, saya talk show di radio, terus ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau Tuhan itu baik, Tuhan memelihara saya, memelihara kita, mengapa anak saya yang baik kok meninggal, Pak ya? Kok meninggal karena COVID? Anak saya ini punya istri, punya anak yang masih kecil, masih muda, usia 30-an. Kenapa kok meninggal? Di mana pemeliharaan Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan? Anak saya anak yang baik, masih muda. Sedangkan mereka yang tua-tua kok masih survive. Mereka selamat, mereka sembuh. Anak saya kok udah anak saya mati. Di mana Pak pemeliharaan Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan? Waktu talk show di radio, ada pertanyaan seperti itu. Saya menjawab, saya tidak mau sok tahu. Ya, karena kesalahan manusia pada umumnya sok tahu. Ya, apalagi tahu sedikit, rasa-rasanya tahu banyak. Nah, saya bilang,
Saya tidak mau sok tahu, jawaban saya adalah saya tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan tidak berubah. Firman-Nya tetap berlaku. Dia menyediakan kekuatan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Mungkin ada di Zoom ini saudara, keluarga, orang tua, anak yang telah berpulang dulu ke rumah Bapa dan kita masih ada di dunia. Mungkin sudah bertanya, gimana Pak? Mana pemeliharaan Tuhan? Saya katakan, Tuhan tetap memelihara. Saya katakan, Tuhan memberi engkau kekuatan untuk melewati masa-masa ini. Justru mereka yang sudah pulang ke rumah Bapa bersukacita, karena itu bukan akhir segalanya. Justru awal dari kehidupan kekal bersama Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah meninggal, bukan akhir segalanya. Itu adalah awal kehidupan kekal bersama Yesus. Dan kita yang masih ada di bumi, saya percaya firman-Nya, kebaikannya akan terus dilimpahkan kepada kita. Engkau akan diberi kekuatan untuk melewati masa-masa ini. Saya katakan kepada ibu yang bertanya itu di radio, engkau akan diberi kekuatan, hikmat, untuk membantu membesarkan cucu yang ditinggal ulang oleh ayahnya ke surga. Dan sebagainya, saudaraku, ada penghiburan yang Tuhan berikan. Kalau ditanya, kenapa saya bukan Tuhan? Sehingga saya katakan, saya nggak tahu. Tapi saya pegang firman Tuhan, dia menghibur orang-orang yang patah hati. Saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, Yesus yang mengajak ke seberang. Coba saya tanya, saudaraku, saudara tak jawab dalam hati. Waktu Yesus mau mengajak murid-muridnya ke seberang, kira-kira Yesus tahu nggak kalau nanti ada badai? Kira-kira Yesus tahu nggak bahwa nanti di tengah laut itu ada badai, ada angin ribut? Tahu. Dia adalah Allah, 100% Allah, 100% manusia. Tapi kenapa Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang? Dan kenapa Yesus kok tidur? Pelajari ini, saudara. Poin ketiga. Karena Tuhan ingin memberi kesempatan kepada murid-muridnya. Ingat, 12 murid, 4 murid itu nelayan yang hebat. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. 4 nelayan yang handal. Kalau soal badai, saya percaya mereka sudah pernah mengalami sebelum mengikut Yesus. Mereka pernah mengalami itu. Mereka nelayan yang hebat. Dan Tuhan memberi mereka kesempatan, memberi mereka kepercayaan untuk menghantarkan Yesus ke seberang. Sehingga Yesus tidur aja, sudah percaya ini murid-muridnya bisa membawa ke seberang. Tapi ternyata mereka gagal. Mereka tidak mempraktekkan iman percaya mereka. Mereka juga tidak bisa dipercaya Tuhan. Kemampuan nelayannya tidak bisa dipakai, saudara. Mereka gagal. Artinya apa, Pak Bambang? Kalau kita di masa-masa sulit seperti ini, gunakan kesempatan ini untuk lebih dekat pada Tuhan. Gunakan kesempatan ini untuk kita lebih banyak mencari wajah Tuhan. Ya, gunakan kesempatan ini, saudara, untuk kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Bukankah sejak tahun 2020 Maret sampai sekarang banyak loh kesempatan yang Tuhan beri. Kesempatan apa? Kalau kita lihat, saudaraku, banyak orang punya waktu di rumah. Ya, kalau waktu di rumah itu banyak waktu untuk kita berdoa, banyak waktu menyembah, banyak waktu ibadah bersama keluarga, banyak waktu bercanda bersama keluarga. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan keluarga kita pulang ke rumah Bapa. Kemarin masih bercanda tawa bersama kita, bisa jadi besoknya sudah pulang ke rumah Bapa. Kesempatan untuk kita membangun keluarga yang harmonis. Nggak tahu keluarga kita dulu atau saya dulu, saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini kesempatan yang Tuhan beri. Kalau dulu banyak alasan, nggak bisa kumpul sama keluarga, sekarang diberi banyak waktu kumpul bersama keluarga. Dulu bilang kalau ibadah online, kalau ibadah onsite atau ibadah di gereja, banyak alasan. Alasannya yang hujan lah, alasannya yang beginilah, alasannya yang repot lah. Sekarang ibadah online. Bisa sewaktu-waktu, kita bisa melihat di YouTube, kita bisa mengikuti rekaman Zoom, kita bisa lihat lagi, kita bisa dengarkan lagi. Inilah kesempatan yang Tuhan beri, saudara. Jadi, gunakan kesempatan itu. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya Tuhan dan dipakai Tuhan.
Tuhan tidak akan memberikan kesempatan tanpa mengetahui kemampuan kita. Kalau saudara diberi kemampuan, pasti Tuhan memberikan kesempatan untuk diuji kemampuannya. Sekali lagi saya ulang, kalau Tuhan itu pasti memberi kita kekuatan, maka pasti ada kesempatan untuk kita menggunakan kemampuan itu. Saudaraku, jadi saya hanya bagi 3 hal saja. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan di musim badai. Good God in storm season. Kita harus mengubah cara pandang kita. Perspektif kita tentang masalah harus diubah. Kita melihat dengan cara Tuhan melihat. Pandangan kita, sudut pandangnya harus diubah. Harus seperti apa, Pak Bambang? Pertama, memiliki sudut pandang, pengertian, prinsip bahwa Yesus lebih berkuasa dari apapun. Dari apapun. Yang kedua, waspada terhadap siasat iblis. Dia mengendaki kita meragukan karakter Tuhan. Meragukan kuasanya, meragukan pemeliharaan Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan. Hati-hati dengan siasat iblis. Yang ketiga, gunakan waktu-waktu ini sebagai kesempatan untuk mempraktekkan iman. Kalau Tuhan sudah membimbing kita, memberi kita kemampuan, kekuatan untuk melewati hari-hari kemarin, hari ini pun kita segera akan melewatinya karena besok sudah berpindah hari. Maka percayalah, itulah kesempatan untuk kita mempraktekkan iman, untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk kita bisa memaksimalkan hidup, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari saya doakan dulu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, dan hamba berdoa Tuhan, tergerak. Mereka yang belum punya rumah, yang rumahnya masih ngontrak ya Tuhan. Bahkan ada yang berkali-kali pindah. Mereka yang bertahun-tahun pindah dan kesulitan untuk memiliki rumah secara permanen. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa-Mu. Tuhan, Kau memberikan mereka rumah yang permanen, yang menjadi milik mereka, sehingga mereka tidak perlu mengontrak rumah lagi. Ada 2 keluarga di tempat ini yang bergumul soal rumah. Tuhan berikan pertolongan. Tidak ada badai yang tidak takluk dengan kuasa-Mu. Tuhan menaklukkan setiap badai masalah yang kami hadapi. Juga ada yang bermasalah dengan keluarga, berkaitan dengan keuangan. Tuhan yang tolong. Biarlah tingkap-tingkap langit Engkau bukakan ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, sebaliknya berkelebihan. Karena Tuhan memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Selalu saja ada caranya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Terjadilah dalam hidup kami. Kami bersyukur kami melewati musim ini, badai ini bersama Tuhan. Kami aman dan tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Pengumuman GAB Rehoboth sepekan ke depan. Ibadah Zoom Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 12 siang dilayani oleh Pendeta Syoklin. Ibadah Zoom doa malam Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 19.30 dilayani oleh Evangelis Yohanes Sunardi. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau Bapa yang baik, Bapa, katakan Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bersama-sama katakan Bapa, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Tiap hari selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak pernah habis, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, terima kasih Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, kita sampai di penghujung ibadah. Kita akan doa penutup. Kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah pada malam hari ini. Dengan pembicara hamba-Mu, Pak Bambang. Kami berdoa kiranya Kau berkati Pak Bambang lebih lagi ya Bapa, dengan hikmat-Mu, dengan pewahyuan yang daripada-Mu, dengan berkat-berkat, tanda-tanda ajaib menyertai hidupnya dan pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, pada saat-saat pandemi seperti ini, kami akan dapat melewatinya dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Ketika badai itu datang, kami akan dapat melewatinya sekali lagi dengan luar biasa dan melihat bahwa Engkau tetap menyertai kami, bahwa kami tidak pernah sendirian. Maka Bapa di sorga, saat-saat seperti ini, biar kami dapat merasakan senantiasa kasih-Mu, penyertaan-Mu, tanda-tanda mujizat-Mu di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang hadir di sini, Bapa, kiranya menerima berkat-berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, dalam keuangan kami, pendidikan anak-anak kami, dan juga orang-orang sekitar kami. Semuanya diberkati oleh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang percaya, kita katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.